Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita buka, kita baca Al-Quran. Saya baca Arabnya, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mbak-mbak baca terjemahannya. Surahnya ada di juz 30, surah An-Naba. Insya Allah nanti setiap kali majelis hadiri akan kita baca tiap satu surah. Ya. Hari ini berarti kita mulai dengan An-Naba. Monggo dibuka surah An-Naba'nya. Nah. Kita baca bersama-sama. Saya baca Arabnya. Teman-teman membaca yang bagian terjemahannya di dalam batin. Semoga bisa menyimak dengan maksimal. Semoga ada keberkahan yang kita dapat setelah membaca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat saya sarankan ketika saya membaca satu ayat, maka yang dibaca teman-teman terjemahannya adalah ayat yang saya baca. Jangan lebih cepat, jangan lebih lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan sholawat. Artinya tadi sudah dibaca oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak juga. Sekarang sholawat ashghil. Ini di antara sholawat yang insya Allah di antara fadilahnya adalah agar Allah jauhkan kita dari kezaliman orang lain dan dari kezaliman diri sendiri, dan juga agar Allah karuniakan pemimpin wakil rakyat yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih keras lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas-mas? Bagaimana kabarnya Mas-mas? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Menolak jadi bapak-bapak? Kalau dipanggil bapak kesannya lebih tua. Bagaimana kabarnya Mas-mas? Nah, berarti masih muda semua ini insya Allah ya. Menolak tua, tapi tidak bisa menolak fakta. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya mbak-mbak? Oh, ibu-ibunya lebih banyak ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya mbak-mbak? Alhamdulillah. Semoga dapat suami yang soleh. Amin. Gak apa-apa ganteng tajir, yang penting soleh. Amin ya robbal alamin. Giliran doa gitu kenceng amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat hari ini temanya apa? Pasti ditolong Allah. Pasti ditolong Allah. Pembahasan kita hari ini insya Allah kita banget. Dan ini kabar baik untuk banyak orang. Apa yang akan kita bahas ini insya Allah merupakan kabar baik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang benar-benar berusaha untuk menjemputnya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo fokus mbak-mbaknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu pernah menyampaikan, pernah bersabda, ya, salah satu hakun alallah aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu yuridul ada'a wan nakihu yuridul afafa. Yang bisa menerjemahkan ini insya Allah dapat hadiah 50.000. Nah, siapa yang mau menerjemahkan? Tanpa ngerepek ya, tanpa ngerepek. Saya ulang lagi. Salah satu hakun alallah aunuhum. Salah satu hakun alallah aunahum. Aunuhum. Al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu yuridul ada wan nikahu yuridul afafa. Ayo, yang di sini ada yang belajar bahasa Arab? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ayo angkat tangan. Yang siap menerjemahkan angkat tangan. Supaya tidak hoax ya. Bismillah. Ini ya dia untuk yang bisa menerjemahkannya. Pengulangan cukup 3 kali ya. Ini saya ulangi yang terakhir. Lumayan, kena kayak tuku bumbu apa ya? Nasi pecel kan ya? Dapat berapa porsi ini? 5. Dapat 5 ya. Kalau belinya di depan ketika pagi.
Salasatu haqqun 'alallahi aunuhum. Al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu yuridul adaa wan nakihu yuridul afafa. Ini kuis ini bukan hanya berlaku untuk peserta tapi juga berlaku untuk tim marbot. Nah, perang apa coba ya? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak boleh ya. 4,8, 4,9, 4 ya coba. Gimana? Tiga amalan yang dicintai Allah. Ya, jawab dulu aja. 1, berjihad di jalan Allah. 2, bakti kepada orang tua. 3, salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Itu nggak ada salah-salah. Allahu Akbar. Pura-pura lupa tentang nikah. Langsung dibelancangi. Nah, kuatnya dibully soalnya. Ada yang mau jawab lagi? Ini saya nggak ngomong salah benar dulu. Ada yang mau jawab lagi? Mas Bilal. Apa Mas Bilal? Loh. Gak ada lagi yang mau nyoba? Ya. Sekali lagi Arabnya kan? Wah, sudah saya ulang 3 kali, cukup 3 kali. Baik, kalau tidak ada lagi, karena Mas Damar udah berani menjawab, dapat hadiah wah, enggak uang kecilnya ini Mas, isinya. Masya Allah. Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fokus. Nah, kabar baik, baru kabar baik di dunia ini ya. Baru kabar baik pemanasan, sudah dapat hadiah. Bagaimana jika kita lebih mengimani lagi, meyakininya lagi? Salah satu hakun 'alallahi aunuhum. 3 golongan yang Allah wajibkan atas dirinya untuk menolong mereka. Ada 3 golongan yang Allah mewajibkan dirinya untuk menolong mereka. Ini judulnya kan pasti ditolong oleh Allah. Pastikan Anda, ikhtiarkan Anda termasuk 3 golongan ini. Kalau belum termasuk 3 golongan ini, usahakan agar masuk di 3 golongan ini. Dan insya Allah kalau jenengan atau Anda praktekkan, ikhtiarkan, oh powerful luar biasa. Jalan tol. Artinya pertolongan Allah itu luar biasa. Karena ini janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, nggak mungkin ingkar janji. Mbak Naswa, pindah ke sana. Naswa pindah ke sana, ke ujung sana. Bukan di situ, depan. Depan sini. Depan sini. Nah. Yang pertama adalah
orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Itu artinya jihad di jalan Allah, bukan sholat tepat waktu. Ya. Jihad fisabilillah. Berjuang demi agama Allah. Yang kedua adalah orang atau seorang budak yang berusaha membebaskan dirinya. Di zaman itu ada budak memang. Zaman hari ini pun masih ada perbudakan. Ya, zaman hari ini masih ada perbudakan di sebagian negara. Kemudian yang ketiga adalah orang apa? Favoritnya orang-orang ini. Favoritnya para tuna asmara. Orang yang berjuang untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari maksiat. Untuk menjaga kehormatan dirinya. Kita bahas satu persatu. Jihad fisabilillah. Bagaimana implementasinya? Jihad zaman sekarang gimana? Jihad fisabilillah memang ya adalah jihad qital, angkat senjata. Tapi bukan hanya itu. Jihad fisabilillah di zaman yang tidak perang itu adalah memperjuangkan agama Allah dengan apapun caranya. Sebisa apapun yang dia lakukan. Ikut terlibat mendukung dakwah syiar Islam. Itu jihad fisabilillah. Bukan hanya jihad qital. Jihad qital itu bahasanya adalah jihad membunuh. Perang. Dalam peperangan. Kalau kita hari ini jihadnya bukan itu. Dalam kondisi negara atau bangsa yang damai, jihadnya bukan itu. Jihadnya adalah mensyiarkan kebaikan-kebaikan. Mensyiarkan agama Islam. Oh, saya ini, semisal, saya ini sibuk kerja. Saya nggak bisa ngajar ngaji. Saya nggak bisa, semisal, nggak bisa ngajar. Nggak bisa ngajarin orang belajar agama. Maka jihad orang yang sibuk kerja diantaranya adalah dengan menopang program-program dakwah. Mendukung program-program dakwah dengan bahan bakar. Artinya dengan sedekahnya bisa. Seorang pengusaha niatkan ketika berbisnis, bagaimana implementasi orang yang jihad fisabilillah sementara kondisinya dia adalah seorang pengusaha atau seorang pebisnis, maka azamkan di dalam diri bahwasanya aku berbisnis ini agar bisa mendukung program-program dakwah, bisa mensupport para penggerak kebaikan. Nah, itu niatkan di situ. Dan ketika mengalokasikan dana, jangan pakai dana sisa, tapi dianggarkan di awal langsung. Karena kalau dianggarkan di belakangan biasanya nggak sisa, pasti kepake. Biasanya seperti itu. Maka oke, di depan langsung untuk sedekah sekian, untuk ini sekian, untuk beli baju semisal sekian, untuk beli makan sekian, untuk ini sekian. Jadi diatur. Banyakin sedekah, kurangi hidup mewah. Ya. Yang aneh itu bisa makan enak setiap hari, tapi wayani Idul Kurban bondo tusuk sate doang. Terjadi? Terjadi. Yang aneh itu bisa rokokan ya, per hari 3 cepet, 1 cepet, tapi wayani Idul Kurban bondo areng utawa tusuk sate doang. Nah ini bisa beli baju setiap lebaran, bajunya kalau beli baju sampai jutaan, HP bisa jadi baru, banyak yang baru, tapi wayani Idul Kurban bondo tusuk sate doang. Nah ini, naudzubillahi min dzalik. Nah, mendukung program-program dakwah. Ya, apa yang paling didukung hari ini?
yang paling perlu didukung hari ini adalah bahan bakar. Bahan bakar agar roda dakwah ini terus bisa berjalan. Itu termasuk Anda jihad. Yang ngajar ngaji dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan energinya, dengan kompetensi terbaiknya. Upgrade diri, pengajar ngaji. Jangan sampai nggak memiliki kemauan untuk upgrade kapasitas. Hanya sekedar ngajarin ya apapun ilmunya, matematika lah, ya, Al-Quran kah, biologi kah. Jangan sampai hanya sebatas itu. Jangan hanya tekstual saja, standar, setoran selesai. Enggak seperti itu. Harus upgrade diri. Sehingga ketika pembahasan tentang, semisal Anda seorang guru biologi, bagaimana cara berjihad dengan mensiarkan agama. Oh, bahas itu. Semisal ada pembahasan tentang semut. Oh, semut ini termasuk hewan yang ada di dalam Al-Quran. Dia adalah makhluk yang memiliki serangga makhluk hidup terkuat yang tercatat di bumi, di muka bumi hari ini. Dia bisa mengangkat berat badan berat yang melebihi berat badan dirinya berkali-kali lipat. Ternyata yang lebih kuat bukan gajah tapi semut. Kebayang, semut yang kecil segitu aja bisa mengangkat yang lebih berat daripada berat badannya. Apalagi kalau semutnya ukurannya sak gajah. Kira-kira gimana? Oh, itu semut. Di dalam Al-Quran namanya surah apa? An-Naml. Terus, oh, laba-laba. Bahas biologi semisal. Menjelaskan laba-laba. Oh, ini loh laba-laba. Ternyata benang terkuat yang dihasilkan makhluk hidup adalah benang laba-laba, rumah laba-laba. Dia, laba-laba ukurannya kecil, jaringnya juga ukurannya kecil, tapi bahkan bisa mengangkat berat berat badan mangsanya, bahkan sekelas kupu-kupu pun nggak berkutik ketika terhinggap di sarangnya laba-laba. Padahal berat. Ketetesan hujan nggak luntur, masih tetap kuat. Nah, itu laba-laba ukurannya segitu. Benangnya ukurannya segitu. Gimana kalau ukuran laba-laba sebesar gajah? Kuatnya kayak gimana hasil benangnya? Nah, itu menanamkan tauhid di dalam jiwa anak, di dalam jiwa murid-muridnya, supaya mereka semakin mencintai agamanya. Agar mereka semakin mencintai Tuhannya, agar mereka semakin mencintai Rasulnya. Ini AC-nya berapa ya speknya ya? Udah dinyalain sejak kapan ya? Sejak maghrib ya? Oh ya. Udah diturunin ini ya. Nomornya berapa itu AC-nya? Oh, kedinginan. Itu ada yang kipas-kipas itu. Ada yang kesemuan itu. Yang sumuk berapa? Angkat tangan. Yang sumuk angkat tangan. Yang sumuk 1, 2. Oh, 1, 2. Oh, 2 aja berarti. 3 berarti. Yang nggak sumuk mayoritas. Baik, berarti perlu ini ya, perlu kipas tambahan. Kipas sendiri maksudnya. Nah, Mas Maman sumuk, Mas Maman. Ya, minta tolong Mas Patan nyebul. Gitu ya. Bercanda ya. Nah, jihadnya seorang pelajar bagaimana ketika dia berjihad? Anda seorang mahasiswa, Anda seorang mahasiswi. Bagaimana Anda berjihad fisabilillah supaya Allah karuniakan pertolongan untuk Anda? Anda punyanya apa? Anda punya HP. Ya, Anda punya HP nih. Terus Anda ada aplikasi WhatsApp, ada aplikasi banyak dan lain-lain. Baca, buka hadis, satu hadis share ke grup. Jadi wasilah kebaikan orang. Contoh, hari ini Anda di sini. Hari ini Anda di sini. Ketika bermajelis, minta tolong ditutup pintunya. Ketika Anda bermajelis untuk mensiarkan dakwah, ikhtiar menjadi bagian fisabilillah. Ketika Anda di sini, orang di luar sana senam itu foto selfie dengan PD-nya. Ya kan? Nah, maka hari ini teman-teman nggak perlu foto selfie sih, cukup foto. Yang bagian dari belakang semisal lah, sedang ikut majelis sadar diri, jadikan status WhatsApp. Nah, itu termasuk jihad fisabilillah. Langsung praktek. Ayo dipraktekannya, Pak. Yang bawa HP,
Dipraktekkan. Bikin status WhatsApp dan bikin tulis postingan gambar di Facebook. Nah, dan akhirnya foto saya yang diambil ya. Terlalu. Ya, tidak apa-apa lah. Ya, ini ada majelis ada dirinya. Gimana lagi? Saya duduk di sini. Ya, akhirnya mutus sadar diri, saya kena juga akhirnya. Dipraktekkan. Ikhtiar menjadi termasuk hamba Allah yang fisabilillah, berjuang untuk agama Allah. Tolong dibuka tag yang punya Facebook dulu. Facebook dulu, Mas. Buka Facebook saya, Mas. Dan nanti sama Masjid Pemuda IND. Tag Masjid Pemuda IND. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Yang paling bagus postingannya, versi saya, dapat hadiah insya Allah. Nah, semangat. Berlaku untuk semuanya. Tag akun saya yang Ibrahim Maulanti Kodulaci aja. Kalau yang ini kan yang megang admin ini, bukan saya. Nah, ini. Tag. Ini. Di tag terus buat postingan. Waktunya 5 menit, berarti 20:15. Insya Allah. Tidak apa-apa, saya tunggu. Nah, teman-teman yang sedang posting, saya sambil baca Al-Quran saja. Sampai 20:15. Posting di Facebook, di WhatsApp, dan di Instagram. Tag akun saya. Di Instagram juga akun saya, Mas. Yang ini aja. Yang yang dipegang Mas Gilang. Karena yang akun Instagram saya yang satunya yang saya pegang sendiri nggak terawat. Lumayan nambah follower. Ya, bercanda ya. Ini yang megang bukan saya, tapi teman-teman tim masjid. Silakan di follow. Nanti semoga dapat manfaat. Itu ada postingan, insya Allah semoga bisa setiap hari. Setiap hari kan postingannya. Ada video 1 menit setiap hari. Teman-teman bisa ikut bantu menyebarkan itu, menjadi syiar dakwah. Share ke grup-grup WhatsApp. Termasuk berjuang, memantaskan diri menjadi fisabilillah. Berjuang untuk agama Allah. Ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, silakan. Waktunya masih kurang 4 menit. Sambil nunggu, yang tidak bawa HP bisa ikut membaca Al-Quran. Insya Allah saya baca Al-Quran yang mudah-mudah, yang juz amma. Jadi yang nggak bawa HP bisa baca Al-Quran bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Surah Al-Lail.
sambil nunggu teman-teman yang posting. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Bareng-bareng enggak apa-apa. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal asqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Nah, surat favoritnya umat, surah Trikul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, waktunya sudah lewat. Ya, sudah. Insya Allah penilaian dilakukan di akhir acara, di akhir sesi. Ya, kita lanjutkan materinya tentang berjihad di jalan Allah. Yang berbisnis maka dukung para penggerak dakwahnya, karena para penggerak dakwah itu berjuang juga untuk melayani masyarakat. Jangan sampai guru ngaji, ini yang sering terjadi. Guru ngaji ini kan melakukan pelayanan kepada masyarakat, toh? Iya kan? Anda ke teller bank semisal, itu yang nangani teller bank, itu digaji enggak? Setor uang kan? Setor uang, hanya setor uang loh ya. Jaga uang Anda. Ya kan deh, dibayar, digaji. Tapi kalau guru ngaji, yang diajarkan apa aja?
adab. Ngajarin selain adab, ngajarin apa? Ayo Mas Dafa ngapain? Lampinya mencucu-mencucu. Ngadep sini Mas Dafa. Ngadep sini. Jangan ngadep sana. Ngadep sini. Ayo, duduknya di hadap ini. Main kode sama mbak-mbak ini. Ya. Mas Rehan juga ini. Ngadep sini. Ya. Sampai mana tadi? Teller bank. Ngasih di teller bank, jaga uang. Guru ngaji yang dijaga bukan hanya uang, bukan dunia, bukan urusan dunia, tapi yang dijaga adalah anak Anda. Guru ngaji itu menjaga anak Anda. Orang tuanya nggak memiliki kemampuan untuk mengajari anaknya ngaji, yang sebenarnya Al-Fatihah itu, ingat, ini perlu diingat. Bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Quran, itu menjadi bacaan rukun wajib, rukun sholat. Tanggung jawab supaya anak bisa sholat, baca rukun sholatnya terpenuhi semua, itu tanggung jawab siapa? Orang lain atau orang tua? Orang tua. Maka ketika anak, Mas Bilal sama Mas Maman, kenapa? Maka ketika anak belum membaca, belum bisa fasih sholatnya, belum bisa fasih baca Al-Qur'annya, belum fasih baca Al-Qur'annya, belum fasih baca Al-Fatihahnya, maka kena dosa siapa? Orang tuanya. Apalagi sampai balik, anak belum fasih baca Al-Qur'an, yang kena dosa beruntun siapa? Orang tua. Nah, tanggung jawab itu diambil perannya oleh guru ngaji. Guru ngaji bukan hanya ngajarin ngaji, tapi juga ngajarin adab. Lebih mahal mana? Anak Anda atau uang Anda? Anak Anda atau uang Anda? Anak kan? Tapi kenapa kalau untuk pendidikan anak seringkali terjadi perhitungannya luar biasa? Apalagi kalau yang sudah berhubungan dengan ngaji. Jadi seolah-olah orang menitipkan anaknya belajar ngaji itu kayak apa ya? Kayak ngapunten. Yang sering terjadi saya lihat, orang tuanya itu seolah-olah kepingin supaya anaknya tidak mengganggu kesibukan orang tua. Terjadi? Terjadi enggak? Orang tua nitipin anaknya belajar, nitipin anaknya sekolah, bukan karena supaya anaknya ini pinter, tapi supaya gak ganggu kesibukan orang tua. Itu terjadi di banyak sebagian masyarakat. Sejak awal salahnya, niatnya sudah salah dalam membelajarkan anak, mendidik anak. Nah, itu yang menanggung guru ngaji, melakukan pelayanan kepada masyarakat, marbot masjid dan lain-lain, pengantar penggali kubur, itu kan pelayanan kepada masyarakat semua, ya kan? Nah, sama para petugas-petugas yang ada di bawah naungan, ayo mbak-mbak yang di sana, ya, para petugas-petugas yang berseragam sama juga melakukan pelayanan, juga sama-sama dapat gaji. Ketika petugas itu dapat gaji, semisal ngapunten PNS dapat gaji, mandiri nggak? Mandiri nggak? Kalau PNS, kan banyak toh ibu-ibu yang kepingin anaknya jadi PNS kan? Iya atau iya? Banyak toh mbak-mbak yang kepingin dapat suami PNS? Banyak. Gajinya udah terjamin dan lain-lain. Coba kalau guru ngaji, semisal, ada nggak di sini yang ibu-ibu kepingin punya menantu guru ngaji kampung? Coba. Kenapa kok nggak memilih, kok nggak antusias dapat menantu guru ngaji? Gajinya mek titik, ya kan? Masa depannya nggak jelas. Kalau PNS kan jelas, gitu kan ya? Itu fakta di lapangan, Pak Bu. Tidak bisa kita ingkari. Fakta terjadi di lapangan.
guru PNS itu melakukan pelayanan kepada masyarakat. Guru ngaji juga melakukan pelayanan kepada masyarakat, sama. Tapi kenapa ketika guru ngaji, marbot masjid dan sejenisnya menerima gaji, ya itu seolah-olah divonis gak ikhlas. Sering terjadi? Sering. Ngajar ngaji ya ngajar ngaji aja, gak usah mengharap imbalan. Itu boleh diucapkan oleh sesama pengajar ngaji untuk menata niat. Tapi kalau posisinya Anda itu punya anak, terus anak Anda belajar kepada guru ngaji, Anda ngomong kayak gitu. Pesan saya kepada guru ngaji yang dapat orang tua atau dapat wali murid ya. Kalau ada wali murid kayak gitu, anaknya disuruh kembali aja. Gak usah diajar, beneran gak usah diajar. Itu namanya orang tua nggak tahu diri. Itu namanya ngelama. Oh, guru ngaji kok nerimo bayaran, nerimo ini, nerimo gara-gara mek nerimo 50.000 loh, bayangin. Dipaidone gak ketulungan, dituduh gak ikhlas, dituduh gak ingin mulai. Nah, untungnya yang dengar bukan saya gitu aja. Masya Allah, saya ngeliat guru-guru ngaji itu sabar-sabar, Masya Allah, dihujat kayak gitu. Masih ngajar ngaji istiqomah. Saya belum tentu bisa sesabar itu. Kalau ada wali murid yang komentar kayak gitu, wah, saya persilakan. Wes, ini silakan, anaknya dididik sendiri, monggo. Gitu aja. Anaknya dipondokkan. Anaknya mondok di pondok pesantren. Kakean takok. Orang tuanya kadang kakean takok. Boleh minta tolong difotokan anak saya? Videonya gimana? Sering terjadi. Ya, hari ini banyak pondok wali murid itu memondokkan anaknya setiap hari minta diupdate, hampir setiap hari, hampir setiap pekan, hampir setiap bulan minta diupdate foto anaknya sedang ngapain. Ngapain kayak gitu? Emang gurunya itu fotografer. Anda ini cari guru untuk anak Anda atau cari fotografer untuk anak Anda? Oh, saya kan kepingin tahu kondisi anak saya dan lain-lain. Makanya pilih guru untuk anak Anda yang benar-benar amanah menurut Anda. Biarkan anak fokus, ya, fokus belajar, jangan dirui dengan foto dengan HP. Biarkan orang tua fokus berharap hanya kepada Allah, bukan dengan perantara foto. Untuk menata, saling sama-sama menata keimanan, saling sama-sama menata niat. Niatnya lillahi ta'ala. Aku mondokkan anakku untuk berjuang di jalan agama Allah. Nata niat, wadole nang Allah, minta update-nya dari Allah saja. Ya Allah, kencengin doa, jangan kencengin foto. Ya. Itu tentang fisabilillah, para pejuang agama Allah. Kita dukung, kita bantu apapun yang bisa kita bantu. Kalau memang belum bisa mendukung, belum bisa membantu, maka minimal jangan nyinyir. Hati-hati. Daging ulama itu beracun. Tahu maksudnya? Faham maksudnya? Daging ulama itu beracun. Maksudnya adalah ketika Anda memusuhi ulama, siap-siap hidup Anda, bukan Anda ya. Hidup orang yang melakukan itu, siap-siap tidak akan nyaman. Maka jangan berbisa mulutnya, terutama kepada ulama. Kita banyak ulama, ada ulama seperti Ustadz Abdul Somad, ulama-ulama kampung juga ada. Ya. Kalau yang terkenal ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, dan lain-lain. Ustadz Hanan Ataki, ya, dan ustadz-ustadz yang lain. Nah, hati-hati, jangan mudah menghujat. Jelas-jelas statusnya, apalagi statusnya ulama dan perjuangannya luar biasa. Jaga lisan kita. Gibain orangnya nggak tahu, wah bahaya. Itu ya, kita dukung sebisa mungkin. Yang namanya fisabilillah, pantaskan diri kita untuk menjadi fisabilillah. Yang punya HP, maka jihadnya dengan HP-nya. Share konten. Kalau belum bisa bikin konten, waktunya sibuk untuk belajar, minimal sebar konten tadi loh, hilang. Sebar konten yang tadi semisal lah, ini 1 menitan. Nah, saya juga alhamdulillah berusaha istiqomah nulis di Facebook tentang tulisan-tulisan setiap hari, satu tulisan yang semoga bermanfaat.
Itu ikut menyebarkan juga boleh, menjadi jihad, memperbaiki kondisi masyarakat. Belum bisa bikin video, belum bisa bikin tulisan, bisa sebar konten. Silakan sebar konten. Kalau jihadnya bisanya adalah ikut bantu-bantu bersih-bersih masjid. Ya, bersih-bersih masjid jihadnya. Membuat orang nyaman beribadah kepada Allah. Kirim makanan untuk majelis sadar diri. Nah, itu di antara bentuk jihad juga bisa. Gitu ya, tentang bab poin jihad fisabilillah. Dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah budak. Budak yang berusaha menebus dirinya. Karena ini kondisinya negara damai, bangsa yang damai, alhamdulillah. Kita langsung pada bab poin nomor 3. Favoritnya para jomblo fisabilillah. Dilanjutkan? Lanjut atau enggak nih? Yang lanjut angkat tangan. Kalau yang jumlah angkat tangannya lebih sedikit daripada yang nggak angkat tangan, berarti nggak lanjut. Oh, masih lanjut ya? Masih siap ya? Alhamdulillah. Jadi jangan malu, nggak apa-apa. Oh, gara-gara statusnya belum menikah, angkat tangan malu. Sawangane kayak apa ngono ya? Ya, hadapi kenyataan ya. Jangan dipungkiri. Nah, orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya. Ini ditolong oleh Allah. Dengan catatan cara nikahnya benar. Katanya niat nikah untuk menjaga supaya tidak bermaksiat. Tapi nikah pacaran, dengan cara pacaran sebelum menikah. Ya, itu nggak ditolong oleh Allah. Iso-iso malah diazab oleh Allah. Oh, saya nggak pacaran, tapi cecetan. Akhi, ukhti. Akhi atau ukhti, udah jam 2 nih. Udah sholat tahajud belum? Padahal belum jadi siapa-siapanya. Nah, itu hati-hati. Itu juga termasuk zina. Zina apa? Zina batin. Maka benar-benar dijaga hubungan laki-laki dan perempuan. Kalau kepingin pernikahannya berkah, pastikan sejak memulainya dengan cara yang benar sesuai syariat. Kalau sudah terlanjur menikah dengan pola-pola yang rodok kurang tepat, ya wis gimana lagi udah terjadi, maka tetap ada kesempatan, yakni dengan bertobat. Mengakui bahwasanya dahulunya itu polanya salah. Maka ikhtiarnya kepada anak keturunannya jangan sampai pola yang sudah dilakukan oleh orang tuanya tidak terjadi, supaya tidak terjadi kepada anaknya. Karena dulu mungkin akses ilmunya terbatas. Oh, baru tahu pacaran iku dosa laki-laki lewes mendekati usia expired, mendekati sepuh, ya. Baru sadar, oh ternyata pacaran itu dosa. Oh ternyata berduaan bukan mahram itu bahkan sangat perlu dijaga. Bahkan berduaan goncengan naik motor bukan mahramnya, itu rawan, sebagian ulama bahkan mengatakan itu termasuk dosa. Nah, maka untuk mbak-mbak, untuk mas-mas yang hari ini belum menikah, pastikan menikahnya dengan cara yang benar. Karena kalau caranya benar, niatnya benar, insya Allah hasilnya benar. Ingin kan pernikahannya tenang kan? Ingin kan pernikahannya itu penuh harmonis, penuh dengan kebahagiaan? Ingin kan dapat suami yang pengertian? Ingin kan dapat istri yang sama juga pengertian? Kalau polanya menarik calon suami adalah dengan foto selfie dirinya yang diimut-imutkan, ya, dikit-dikit upload foto, cekrik dengan gaya gini, cekrik dengan gaya gini, terus dicermin sampai menunjukkan senyum manisnya, semisal yang laki-laki dengan kekekarannya, cekrik gini. Maka kalau narik calon pasangan dengan cara ganjen, maka yang tertarik dengan pola itu juga adalah orang-orang yang ganjen. Ya, kalau Anda menarik calon suami
adalah dengan cara Mbak Naswa balik ke depan, jangan di belakang. Kalau dengan cara menarik calon pasangan adalah dengan cara hanya mengandalkan fisik saja, maka siap-siap yang nanti tertarik hanya orang-orang yang mengandalkan fisik saja. Mbak Misha kembali ke lokasi, jangan di situ. Kalau menarik calon pasangan adalah dengan hanya fisik, tampilan fisik, maka yang akan datang adalah orang-orang yang tergiur hanya dengan fisik. Lek wis gak cantik, ya rawan tidak perlu saya lanjutkan. Ya. Kalau sudah nggak cantik, udah sepuh, ya, cantik itu apa namanya? Hanya sebentar. Berapa tahun sih cantik itu? 40 tahun, 30 tahun? Ya, 30 tahun mengalami kecantikan? Atau kadang nggak sampai 30 tahun, ya. Maka si suaminya nanti rawan jadi istri sudah nggak kelihatan cantik lagi. Naudzubillahimin dzalik. Akhirnya dicuekin, akhirnya nggak semesra dulu, akhirnya nggak sayang-sayangan, akhirnya nggak bebepan, akhirnya nggak my darlingan, akhirnya nggak ana uhibbuka fillah ya Humairah. Ana uhibbuka fillah ya apa misal ya gula manisku, madu manisku, ya. Gula pasirku, gula batokku. Atau ya ana uhibbuka fillah my kecap manisku. Lu berarti renan. Gak apa-apa, yang penting manis kamu. Ya. Maka jangan tarik calon pasangan dengan cara yang seperti itu. Tariklah dengan rasa malu yang bagus. Perempuan itu semakin anggun ketika semakin pandai merawat rasa malunya. Laki-laki semakin bagus ketika merawat tanggung jawab dan matanya. Kalau laki-laki hanya mengandalkan kekayaan untuk menarik pasangan, maka siap-siap yang tertarik hanya ya matre-matre saja. Lek wis gak suki ya ditinggal. Naudzubillah min dzalik. Terjadi. Saya menyumpai nggak satu orang seperti itu. Ditinggal pasangannya setelah naudzubillah min dzalik, setelah bangkrut. Maka tariklah. Poin utamanya ketika menyambung ke sana adalah menikah dalam rangka untuk menghindari maksiat, terutama beribadah kepada Allah, melanjutkan tali estafet dakwah. Harusnya seperti itu pernikahan yang dibangun, bukan hanya sekedar atas dasar CINTA. Apa itu? Cinta. Love. Ya. Nikah hanya berdasarkan cinta. Aduh. Semu, ya, semu. Cinta itu bisa, mbak-mbak jangan mudah digombalin oleh orang yang mudah mengatakan cinta. Lek benar-benar laki-laki itu mencintai Anda, maka akan mendatangi orang tua Anda, bukan SMS-an dengan Anda, bukan chat-chatan dengan Anda, bukan ngingatin sholat tahajud kepada Anda, enggak. Udah makan belum? Emang kalau belum Anda kirimin ketoprak. Paling seputar sekedar formalitas, cuma tanya aja kan. Oh, dikirimin ketoprak temenan, ini gak apa-apa. Kayak Mas Maman. Ya. Nah, maka pastikan kalau kepingin mendapat pertolongan segera dari Allah, ini poin-poinnya. Menikah karena Allah. Kenapa menikah ini menjadi termasuk poin? Karena menjaga syahwat itu luar biasa, Pak Bu. Ujiannya luar biasa, terutama bagi yang belum menikah. Ujiannya luar biasa. Mbak-mbak ini jangan dikira. Mbak-mbak ngelihat orang ganteng titik itu ya, mripate kadang ya rodok slendro. Bukan hanya mas-masnya saja. Beneran. Fakta di lapangan. Nah, waktu dulu saya masih pernah jadi,
waktu saya masih muda pernah ganteng kan dulu kan. Jadi ngerasain bener. Masuk waktu belum nikah waktu itu masih ganteng lah dulu ya. Kalau sekarang ya kata istri saya masih ganteng sih kalau kata istri saya. Nah, itu sampai kadang itu kita ini dilihatin sampai saking bingungnya, sampai risih, sampai bingung kaku mau kemana ini, saking terlalu banyak yang lihat. Yang laki-laki juga sama, ketika melihat mbak-mbak ya, mungkin yang sudah sudah tobat, sudah memperbaiki diri, dengan yang dengan yang mesenet ya, yang ngepres. Nah, itu mungkin tidak tergoda langsung astagfirullahaladzim langsung gini kan, astagfirullahaladzim. Giliran ada ukti terus jilbabnya lebar ya, terus lewat gitu langsung wow ini ya. Jadi setan itu selalu punya cara untuk menggoda manusia, disesuaikan dengan target marketnya. Ujian untuk orang yang sudah tobat bukan ukti, bukan mbak, bukan perempuan yang buka-bukaan. Ujiannya sudah jelas nggak milih itu. Tapi kalau sudah ukti yang rapat-rapat itu langsung. Mbak-mbak yang belum menikah mungkin sudah nggak tertarik dengan laki-laki bad boy ya. Mungkin sudah nggak tertarik kalau yang sudah tobat dengan laki-laki bad boy. Andalannya kalau orang bad boy itu kan biasanya pakai motor apa namanya ya? Nah, motor ninja, motor-motor yang gitu-gitulah intinya. Kalau yang sudah tobat mungkin sudah nggak tertarik dengan laki-laki yang motornya keren-kerenan, bad boy, mungkin nggak tertarik. Tapi tertariknya dengan mas-mas yang senyumnya santun, ya, yang omongannya kalem, tertata, pengertian, ahli ilmu agama. Apalagi ditambah bonus orangnya tinggi, gagah, ganteng. Wah, ya langsung giliran ngajar ngaji langsung rubuh mbak-mbaknya. Nah, jangan sampai. Pernah terjadi ada seorang qori, masya Allah subhanallah, qorinya ini secara fisik memiliki rupawan yang bagus, suaranya juga merdu, hadir di sebuah pengajian yang datang mayoritas akhwat. Terus minta foto selfie sama qorinya itu tadi. Loh, terus apa beda nih lek ngono iku? Ya. Foto selfie deket-deket sama si qori ganteng itu tadi. Nah, apa bedanya? Kalau dulu foto selfie-nya dengan dengan penyanyi-penyanyi, nah, kalau setelah tobat fotonya dengan qori semisal, apalagi ganteng, nah, dengan senyum. Nah, ini apa bedanya itu? Maka harusnya ketika bertobat, kalau istilah anak muda zaman sekarang itu, kalau istilahnya hijrah ya, kata-kata hijrah itu. Nah, tobat atau hijrah itu harusnya bukan hanya casingnya saja, tapi juga dalamnya juga, pemikirannya juga. Ibu-ibu yang sudah tobat paham pola pendidikan yang salah itu seperti apa, maka cara memperbaiki keluarga untuk ibu-ibu ya perbaiki diri dulu. Selalu ingat, untuk memperbaiki sesuatu mulailah dari diri sendiri dulu. Tempo hari ada yang curhat kepada saya, konsultasi tentang permasalahan hidupnya, panjang lebar, nyaris menyalahkan A, nyaris menyalahkan B, nyaris menyalahkan C. Terus saya sampaikan sebelum pulang, sebelum saya pamit, sebelum kami ini berpisah lokasi, saya sampaikan kepada beliau bahwasannya tahu gelas kalau kejatuhan kotoran cicak nggak bisa diminum, kotor kan, langsung rusak airnya kan. Itu kalau airnya segelas, itu kotoran. Tapi kalau airnya seluas samudra, mau kejatuhan gajah 1000 ekor, insya Allah airnya tetap suci.
tetap bisa dipakai wudhu. Maka sama kondisinya seperti kolbu, seperti batin. Kalau kolbunya ukurannya kapasitasnya sekecil gelas, air di dalam gelas, maka kejatuhan kotoran dikit, kocak, langsung kotor. Tapi kalau kolbunya seluas samudra, menghadapi masalah apapun, tetap bisa sebagaimana mestinya, tetap suci, tetap bersih. Harusnya kolbu kita juga demikian. Ya. Nah, untuk yang sedang berjuang, apapun perjuangannya, tadi berjuang fisabilillah, terus juga menjaga kehormatan dirinya, terutama dengan menikah. Semoga Allah mudahkan ikhtiarnya untuk menikah. Ini saya ingin tahu, kira-kira kalau di Masjid Pemuda ini buka kelas parenting, kelas persiapan pernikahan, kira-kira yang mau ikut berapa orang? Angkat tangan. Nggak perlu malu, nggak apa-apa. Angkat tangan, laki-laki angkat tangan, jangan malu. Nanti tak marahin tambahan. Enggak ya. Yang laki-laki angkat tangan, yang laki-laki angkat tangan. 1, 2. Yang perempuan angkat tangan. Oh, yang perempuan nggak ada. Yang perempuan nggak ada. Berarti buka kelasnya khusus untuk laki-laki ya. Gitu ya. Yang perempuan nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang ikut berarti ya. Nah, malu-malu semua ini. Malu Bu ya. Iya. Ya nanti ikutin aja ininya, apa namanya, grup WhatsApp Majelis Sadar Diri, dan juga insya Allah kalau teman-teman ngikutin FB saya dan FB Masjid Pemuda IND dan Instagram saya, Instagram IND, insya Allah teman-teman akan mendapatkan update terbarunya ketika ada kegiatan. Yang punya teman-teman, apalagi yang juga belum menikah, ajak datang ke majelis. Itu jihad Anda, mengajak orang untuk barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka pahala pula untuk orang yang mengamalkan kebaikan. Orang yang diajak ikut mengamalkan, maka yang ngajak juga dapat pahala. Baik, semoga yang lumayan panjang, 45 menit, ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah, itu murni datangnya dari saya. Jika baik dan benar, itu datangnya dari Allah.